Saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik di hari Sabtu 20 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus Tuhan kita adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk membebaskan setiap kita dari kuasa dosa dan maut. Ia datang dan Ia setia secara total pada kehendak Bapanya. Walaupun Ia secara pribadi mengalami penolakan, penghinaan. Perikop Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan bagaimana Yesus harus berhadapan dengan persekongkolan orang-orang yang tidak pernah menerima pengajarannya, yang mau membunuhnya. Berhadapan dengan situasi yang demikian, Tuhan Yesus memilih untuk menyingkir dari tengah-tengah mereka, sambil terus melakukan perbuatan baik, menyembuhkan orang-orang sakit yang mengikuti Dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam diri Yesus, nubuat Nabi Yesaya digenapi. Lihatlah, ini hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanyalah jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudariku
yang terkasih dalam Kristus, kita hendaknya menaruh harapan yang kokoh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, kita memiliki kepastian akan masa depan. Tuhan Yesus secara pribadi telah bersabda dan memenuhinya melalui hidupnya, melalui wafat dan kebangkitannya. Dalam berbagai persoalan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, hendaknya kita tidak larut dalam situasi keputusasaan seperti orang-orang yang tidak mengenal dan beriman kepada Allah. Pengharapan kita harus tetap kuat dan teguh dalam Yesus. Ingatlah, selalu ada harapan dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan secara total hidup, panggilan, karya kita dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.